Melansir keterbukaan informasi tanggal 26 Agustus 2025, Michael melakukan pembelian dengan harga rata-rata Rp911,19 per saham. Artinya, total transaksi Michael sekitar Rp3 miliar. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi emiten, di mana bos PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE membeli 3.292.400 atau 3,29 juta saham perusahaan. Ya, Wakil Presiden Direktur BSDE Michael Wijaya menambah kepemilikannya di saham BSDE. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan saham yang dibeli ini merupakan saham biasa. Bos PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE membeli 3.292.400 alias 3,29 juta saham perusahaan. Wakil Presiden Direktur BSDE Michael Wijaya menambah kepemilikannya di saham BSDE. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan saham yang dibeli ini merupakan saham biasa. Melansir keterbukaan informasi tanggal 26 Agustus 2025, Michael melakukan pembelian dengan harga rata-rata Rp911,19 per saham. Artinya, total transaksi Michael sekitar Rp3 miliar. Sebelum transaksi, Michael memiliki 9.830.700 atau 9,83 juta saham BSDE yang setara dengan 0,04% dari total saham perusahaan. Setelah transaksi, kepemilikannya menjadi 13.123.100 alias 13,12 juta saham yang setara dengan 0,06% dari total saham perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kinerja PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR tertekan di semester pertama tahun ini. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Kinerja PT Semen Indonesia Tbk tertekan di semester pertama tahun ini. Pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Berdasarkan laporan keuangan pada semester pertama 2025, perseroan membukukan penurunan pendapatan 5% secara tahunan menjadi Rp15,6 triliun. Laba bersih juga turun 92% secara tahunan menjadi hanya Rp40 miliar. Dan pada kuartal kedua, perseroan bahkan mengalami rugi bersih Rp2,6 miliar. Analis menyebut kinerja lesu dipicu permintaan domestik yang turun 3,1% secara tahunan menjadi 27,16 juta ton. Permintaan semen curah turun 10,2% dengan koreksi terdalam di luar Jawa sebesar 22,2%. Perseroan juga kehilangan pangsa pasar hingga 2,9% untuk semen sak dan 2% untuk semen curah. Meski demikian, anggaran infrastruktur dan ekspor dinilai menjadi penopang pemulihan di semester kedua. Ekspor naik hampir 25% secara tahunan, didorong permintaan Bangladesh dan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Intiland Development Tbk melakukan pelunasan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2022 senilai Rp250 miliar. Ya, Direktur Utama Intiland Archit Noto Pradono mengatakan pembayaran sukuk ijarah dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo pada 25 Agustus 2025 dengan sumber dana pelunasan berasal dari kas internal. Sebelumnya perseroan juga telah melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri A senilai Rp125 miliar pada Desember 2024. Selain kedua sukuk ijarah yang telah dilunasi tersebut, perseroan saat ini masih memiliki sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri B senilai Rp125 miliar yang jatuh tempo pada 2 Desember 2025. Sementara itu, seiring pelunasan sukuk ijarah yang baru saja dilakukan, maka posisi utang perseroan akan berkurang menjadi sekitar Rp4 triliun. Menurut manajemen, pelunasan sukuk ijarah menjadi bagian dari strategi utama perseroan dalam menurunkan jumlah utang. Langkah ini sekaligus menjadi upaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Lebih lanjut, perseroan menargetkan jumlah utang akan turun menjadi Rp3,5 triliun di akhir 2025. Pemirsa, PT Enseval Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal di setor kepada entitas usaha yakni PT Livezone Pharma Indonesia.
Sekretaris Perusahaan Encephal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan PT Livzon Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki MPT melalui PT Global Camindo Mega Trading. PT Encephal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha yakni PT Livzon Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Encephal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan, PT Livzon Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan melalui PT Global Camindo Mega Trading. Secara langsung PT Global Camindo Mega Trading memiliki 63.304 saham di Livzon dan sisanya dimiliki oleh PT Lian SGP Holding Pte Ltd sebanyak 261 hingga 218 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1 juta. Dengan demikian total nilai nominal saham seluruhnya mencapai Rp326,52 miliar. Perseroan dan Lian SGP Holding sepakat untuk meningkatkan modal dasar menjadi Rp653,04 miliar. Sehingga setelah adanya peningkatan modal, komposisi kepemilikan saham Global Camindo Mega Trading meningkat menjadi 130.608 saham dengan nominal Rp130,6 miliar. Sementara kepemilikan saham Lian SGP Holding menjadi 522.432 saham senilai Rp522,43 miliar. Ya, kalau kita lihat tadi informasi seputar emiten berikut ya, dan kita juga akan kembali dengan informasi lainnya terutama dari makro. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Ya, dengan kata lain, pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari 1 unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Dari Jakarta, IDX Channel.